Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ghana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Usini wa usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah untuk untuk menambah bekal kita, untuk menambah berat kebaikan kita. Nanti karena ketika kita nanti meninggal, ya, ketika di yaumul mizan maka akan ditimbang. Ya nanti bisa jadi ini merupakan salah satu nanti yang memberatkan kebaikannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang bersusah payah untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan ia menuju surga. Kinten-kinten susah mboten om niki. Mboten nggih. Waduh ini. Ya, susah biasanya awalnya. Kalau tidak terbiasa itu susah. Tapi ketika sudah terbiasa itu menjadi mudah. Salat fardu, salat jamaah itu susah apa gampil? Susah, awalnya susah, tetapi kalau sudah kita biasakan jadi gampang. Bahkan nanti kalau kita ketinggalan, ini pun kalau ketinggalan, lalira jamaah ini pun gelo. Nah, kalau kita sudah bisa gelo kita ketika meninggalkan amal yang baik, itulah kita bisa merasakan manisnya iman. Jadi kalau kita lali ora pengajian utawa lali ora jamaah nang masjid seneng, nah itu masih dipertanyakan, belum bisa merasakan kelezatan iman. Tetapi kalau kita bisa merasakan, wah aku raiso pengajian, raiso sholat jamaah, ketinggalan jamaah terus gelo, nah itu berarti bisa merasakan kelezatan iman. Ya, semoga kita bersama-sama bisa merasakan kelezatan iman, yaitu ketika kita tidak bisa melakukan sebuah kebaikan, maka kita akan gelo. Kecuali kalau ada udzur syar'i. Ya, udzur syar'i nanti nilainya beda. Kalau kita biasa pengajian, qadarullah kita sakit. Ya, kita inginnya ke pengajian, tetapi karena kondisi badan kita itu tidak fit, kita tidak berangkat, maka kita pun akan dicatat berangkat pengajian. Apalagi sambil nanti 2 atau 3 hari lagi lihat YouTube-nya, di sini pengajian apa toh? Nah, itu lebih mantap lagi gitu ya. Karena di-upload biasanya di YouTube. Sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua sebagai umatnya senantiasa diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mencontoh dari pribadi Rasulullah SAW. Ya sedikit demi sedikit, kalau kita mencontoh total ya tidak bisa, tapi apa yang kita bisa contoh, kita contoh dari yang kecil-kecil. Bapak Ibu sekalian yang memuliakan, ya tadi Pak Budi punya kenal dengan saya itu sudah lama sekali, sejak tahun berapa? 2000-an itu. Ketika masih di NDB, ya Bapak masih kerja di NDB itu sudah kenal sama beliau. Tapi kok makrifahnya kurang ya. Tadi nebak dari Gombong, ini salah ya. Saya dari Klaten ya. Bapak Ibu sekalian yang muliakan, pada pagi hari ini
jadi ustadz dadaan itu. Pada pagi ini kita bersama-sama sedikit membahas tentang maqasid syariah. Maqasid itu apa? Maksudnya. Jadi pun pinter bahasa Arab ya. Ya mau diserap ya, maqasid ya. Maksud itu cuma satu, kalau maqasid itu maksud karena jamak. Ya. Maksud diturunkannya syariah. Ya, ketika kita mengerjakan sholat, itu kira-kira untuk kepentingan siapa? Sendiri apa Allah? Ya, ketika kita membayar zakat, untuk kepentingan siapa? Ya, semuanya adalah untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Allah itu tidak akan turun kemuliaannya kalau kita tidak beribadah kepadanya. Ini tidak mengurangi kemuliaannya, tidak mengurangi kedudukannya. Allah juga tidak ya, ketika kita berzakat, ya, kita seolah-olah ya, nyumbang ke agama Allah. Ya. Allah sebenarnya juga tidak butuh ya. Allah itu maha kaya. Jadi sebetulnya yang butuh itu adalah kita. Sebuah pertanyaan ya, ketika kita mendengar perintah atau larangan, bolehkah kita bertanya, mengapa? Mengapa kita disuruh sholat? Kenapa? Mengapa kita disuruh puasa? Asal mboten menanyakan itu. Kalau bertanya boleh gitu ya. Ya dilarang karena hak berbicara ya. Ya tetapi untuk masalah-masalah ibadah, masalah ta'abbudi, ya kadang kita tidak bisa mencari alasannya. Tetapi untuk masalah muamalah bisa jadi kita mencari alasannya. Mengapa Rasulullah SAW memakai gamis? Karena pakaian Arab itu gamis. Kenapa Rasulullah makan kurma? Ya, karena nasi dulu belum ada di sana ya. Jadi ya masalah-masalah muamalah kita diperbolehkan. Tetapi masalah ta'abbudi ya kita tidak diperbolehkan. Dibolehkan hanya bisa jadi nanti karena agama ya, syariat itu mengandung ya. Inna syariatu ja'at bitahsili maslahah wa tahmiluha wa ta'dilil mafasad wa taklifuha. Ibnu Taimiyah mengatakan syariat itu diturunkan untuk memperoleh kemaslahatan yang sempurna dan untuk menghindari kerusakan semaksimal mungkin. Jadi tujuan ya Allah menyuruh kita untuk sholat ya, dan dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu hikmahnya. Ya, karena kalau kita pas sholat tidak mungkin kita merenungi. Tapi bisa jadi nanti habis sholat merenungi, wah imamnya kesuwen. Jadi perintah-perintah agama itu pada dasarnya adalah untuk mengandung hikmah yang sangat besar untuk kebaikan kita. Begitu pula
larangan-larangan itu pada hakikatnya adalah mencegah kemungkaran, kejelekan untuk kita. Walaupun kadang kita belum bisa menyelami maksudnya apa toh? Mungkin kenapa kita dilarang makan babi? Mungkin ada orang yang mencari alasan, wah ternyata di babi itu ada, biasanya endrin cacing pita. Ternyata dengan teknologi cacing pita itu bisa dimatikan. Kira-kira jadi halal bukan? Loh kan alasannya kan jelas, turunnya ya tidak bisa, tetap haram. Jadi bisa jadi kita tidak bisa mengambil hikmah apa sih dibalik Allah itu melarang untuk makan babi. Kalau mungkin dulu kita alasan cacing pita, tapi bisa jadi ada hal yang lain. Begitu pula peraturan-peraturan Allah yang lain, bisa jadi ya. Kenapa kalau orang berzina, dia belum beristri atau belum bersuami, dia masih single, itu dipukul ya, dipukul, dicambuk. Atau juga kalau minuman khamr, minuman keras itu dicambuk. Kenapa? Ini ada dokter dari Rusia, ini menerapkan terapi cambuk bagi penderita kecanduan obat-obatan yang terlarang, seks bebas, bahkan seorang yang gila kerja. Jadi inilah Caranya adalah hukuman fisik melawan kurangnya semangat hidup yang memicu seorang akhirnya menjadi pecandu, cenderung ingin bunuh diri dan gangguan psikomatik. Jadi setelah dicambuk, terutama di sekitar daerah pantat, itu sangat efektif untuk menghilangkan hal tersebut. Ini mungkin baru ketemu salah satu hikmahnya. Tapi kalau di sini belum ada cambuk ya. Yang dicambuk mungkin baru di Aceh ya. Di Aceh. Kira-kira yang jelas ya, tujuan Allah menurunkan hukum itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Jadi tidak ada hukum agama itu yang tujuannya adalah untuk menyusahkan manusia. Karena agama Islam itu bersifat mudah. Ad-dinu yasir yusra. Agama Islam itu mudah. Kok gampang? Contohnya sholat reso ngadeg saged duduk, mboten saged duduk saged, mboten saged duduk saged, ya tidak bisa tidur bisa kedepan, tidak bisa kedepan disolongkan namanya. Jadi agama Islam itu mudah. Mau wudu ternyata sangat dingin banget, sehingga nanti kalau kedinginan dia akan jadi alergi dan sebagainya, maka diperbolehkan tayamum. Jadi sangat mudah. Ya, kalau membayar zakat, seharusnya dia membayar zakat, tetapi tidak mampu, malah dikasih zakat. Jadi agama Islam itu sangat mudah. Dan kemudian agama Islam itu juga mencegah bahaya. Mencegah bahaya itu didahulukan daripada mengambil manfaat.
Di mencegah kemungkaran itu didahulukan daripada berbuat kebaikan. Kemudian juga menghilangkan yang sempit dan mencegah yang sulit. Jadi Islam itu sangat mudah sebetulnya. Sebetulnya sangat mudah, tapi mungkin ya kita atau ada sebagian itu yang mungkin mempersulit diri. Mau sholat mau pirang menit Pak? Sholat biasanya 5 menit Pak? 5 menit itu lah dangu loh. Orang menit itu udah lama itu. Nah, ya, kita hanya menyisihkan waktu segitu aja kok susah gitu ya. Ya. Jadi Allah itu sekali lagi memberikan hukum dan sebagainya itu pada dasarnya adalah untuk kepentingan manusia, dan itu tercangkup dalam 5 untuk melindungi 5 hal yang adalah hifdzuddin, yaitu melindungi agama. Jadi turunnya hukum-hukum itu adalah untuk melindungi keberlangsungan agama. Maka kita disuruh untuk melakukan ibadah. Di ibadah itu sebagai salah satu wujud menjaga keberlangsungan agama. Mengerjakan sholat itu sebagai salah satu untuk menjaga keberlangsungan agama. Ya, kalau agama Islam itu orang-orang tidak ada yang sholat, maka bahkan tidak dianggap sebagai orang Islam ya. Pembeda antara Muslim dan kafir itu adalah tarkus sholat, ya, meninggalkan sholat. Ya, ini PR bagi kita karena mungkin di sekitar kita mungkin masih banyak yang belum untuk ke masjid. Ya, mungkin ini menjadi kewajiban juga bagi kita, yaitu untuk mengajak ke kebaikan. Karena Rasulullah SAW sudah meninggal, tidak akan diutus Rasul lagi. Otomatis tugas kerasulan itu jatuh kepada kita. Jadi bahkan di Al-Quran disebut sebagai orang yang paling baik ya. Wa man ahsana qawlan mimman da'a. Siapa lagi yang lebih baik daripada orang yang mengajak ke kebaikan. Marilah monggo kita sama-sama untuk bisa mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan itu tidak harus di atas mimbar. Di atas mimbar itu paling yang diajak sudah baik dulu. Tinggal menambah saja. Tapi yang mungkin yang lain itu tidak bisa kita ajak untuk di atas mimbar. Yang bisa jadi kita ikut ronda, kemudian mengajak dan sebagainya mungkin. Ya kan nanti juga sangat besar sekali ya pahala orang yang bisa mengajak kebaikan. Bahkan bisa jadi kebaikan yang kita dapat, yang kita kerjakan sendiri itu bisa jadi sangat sedikit, tetapi bisa jadi kebaikan-kebaikan yang akan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat itu bisa jadi dari orang lain. Bisa jadi dari orang lain, bukan dari kita. Yang kita mungkin kalau ngaji Al-Quran biasanya kuat pinten halaman Pak Bu? Halaman pun pedes ya. Nah, kita bisa mencari alternatif. Wah, aku mau Al-Quran halaman pedes. Oh, ini ada kesempatan. Ini madrasah ini butuh Al-Quran. Kita melakukan Al-Quran. Nah, Al-Quran yang kita lakukan dibaca. Ya, kita tidak membaca pun kita sudah dapat pahalanya. Enak tuh Bu? Gari tinggal
tinggal ngombe jangun asal pahala. Itu cuma satu, bisa jadi nanti yang lain juga bisa begitu. Ya kalau kita mengajak orang untuk ke masjid dan dia mau ke masjid, bahkan rajin, kemudian dia ikut pengajian juga, maka ya kita mendapat pahala sebagaimana orang yang mengerjakan tersebut. Ya, jadi double. Kalau saya ngajak loro, kita mengerjakan cuma satu. Yang kita ajak dua, otomatis lebih banyak yang pahalanya dari orang lain kan. Ya, makanya nanti ini sebagai motivasi bagi kita untuk bisa mengajak kebaikan kepada orang lain, terutama di sekitar kita atau bahkan keluarga kita gitu ya. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi yang kita ajak dari yang dekat dulu. Jadi yang pertama adalah ya hifdzuddin, menjaga agama. Jadi ada perintah juga, tapi di sisi lain juga ada hukuman. Jadi di hadis disebutkan man badala dinhu faqtuluhu. Barang siapa yang badala, barang siapa yang mengganti agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah. Kejemputan. Kita kejemputan. Ya kalau di Korea itu, ya, kalau orang yang khianat terhadap bangsanya, maka dia akan di Indonesia juga begitu loh. Kalau orang yang tidak taat atau menentang Pancasila akan dihukum, jadikan teroris, bahkan bisa dihukum mati. Begitu juga agama juga begitu. Itu masalah negara itu agama itu lebih kedudukannya lebih tinggi daripada agama. Kebalik agama itu dia hanya di dunia saja, tapi di akhirat juga. Tetapi ini yang berhak siapa? Yang berhak adalah ketika ada pemerintahan. Kalau tidak ada pemerintahan, jadi kita tidak bisa melakukan hukum tersebut. Makanya ya, perlunya ya, orang-orang baik itu berada di pemerintahan. Orang yang baik itu berada di pemerintahan. Kalau di luar itu hanya sekedar bisa teriak-teriak. Dia hanya bisa teriak-teriak, tidak bisa ya, kadang tidak bisa merubah. Wes aku yang ini terserah kowe teriak-teriak sampai serak rata gagas. Jadi orang yang hatinya tertutup begitu ya. Makanya kita memperbanyak orang-orang yang soleh itu untuk bisa berada di wilayah-wilayah ke dalam kepemimpinan. Setelah itu nanti di dusun, desa dan sebagainya. Itu untuk menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga hifdzun nafs, untuk menjaga jiwa. Jadi kedua adalah untuk menjaga jiwa. Ya, jadi untuk menjaga jiwa maka kita ya, dilarang untuk melakukan ya, bunuh diri, untuk menganiaya diri sendiri. Bahkan ketika mungkin dalam kesulitan, dalam keadaan darurat, hukum yang tadinya itu haram itu bisa jadi akan jadi halal. Akan jadi halal. Ya, kalau dalam keadaan darurat mungkin kita di tengah hutan, tidak ada makanan, yang ada hanya ada B1 atau B2. Nah, itu yang bisa kita tangkap. Ya, kita boleh makan itu, tetapi hanya untuk sekedarnya saja. Faqadahu takdiro, hanya sekedarnya saja, tidak boleh makan. Ini kesempatan, mumpung bisa merasakan misalnya B2 sampai warak, tidak boleh. Jadi hanya sekedarnya saja untuk kelangsungan hidup saja. Jadi
untuk hifdzun nas, ya, untuk melindungi jiwa. Maka Islam itu mengatur, ya, mengatur tentang pelindungan jiwa. Ya, kita tidak boleh untuk menyakiti orang lain, ya, memata-matai orang lain, menyakiti orang lain, menggunjing dan sebagainya. Kita juga dilarang untuk aborsi. Ya, kita juga dilarang untuk, ya, yang mengancam, segala hal yang mengancam keselamatan jiwa. Ya, jadi hifdzun nafs, ya, melindungi jiwa. Ya, ini ya, dalam keadaan darurat melindungi jiwa ini didahulukan daripada, ya, kepentingan yang lain. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hifdzul akal, ya, melindungi akal, karena, ya, manusia itu makhluk yang berakal. Ya, manusia itu bisa memisahkan hak dan batil itu karena akalnya. Maka Islam pun melindungi akal. Ya, hukum-hukum Islam itu melindungi akal, sehingga, ya, kita diperintah untuk mencari ilmu. Bahkan banyak sekali hadis-hadis yang menyuruh kita untuk senantiasa mencari ilmu, bahkan diiming-imingi, ya, diiming-imingi orang yang mencari ilmu. Dan suatu hadis dikatakan bahwasanya barang siapa yang barang siapa yang berkumpul sekelompok orang dalam sebuah majelis, kemudian dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, ditadaburi, maka Allah akan menurunkan kepadanya ketenangan, sehingga Pak Nandir ngantuk itu sudah wajar, karena tenang, ya. Ya, di sini mungkin tenang, enggak? Saya belum mikir utang, ya. Masih tenang, ya. Ya, Allah menurunkan kita ketenangan. Kemudian juga wa anzalat alaihim rahmah, ya, Allah menurunkan rahmat kepada kita. Para malaikat memohonkan ampunan atas dosa-dosa kita. Jadi Allah, malaikat itu pada memohonkan ampun selama kita di majelis ini. Dan nama-nama kita itu disebut di langit sana. Jadi di absen Pak Budi, Pak semuanya di absen. Penduduk langit itu melihat, ya, tahu siapa yang ada di majelis tersebut. Jadi kita dituntut untuk melindungi akal kita, maka kita disuruh untuk berilmu, ya, mencari ilmu. Dan karena ilmu itu ada sebagai sebuah landasan, ya, landasan bagi kita dalam beragama. Ya. Agama tanpa ilmu itu adalah tertolak. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan, kita harus tahu ilmunya. Kalau belum tahu, tanya, ya. Kalau belum tahu tanya. Jadi janganlah kalian mengikuti orang-orang yang tidak berilmu. Jadi kita harus tahu ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, itu agama itu mudah, enggak susah. Mungkin ketika orang yang meninggal, ya, keluarga kita meninggal, ada yang meninggal, maka tuntunan agama gimana? Ya, tidak macam-macam, ya. Tidak harus mengadakan tahlilan dan sebagainya, tidak harus, ya. Tidak ada kewajiban itu. Sehingga kewajiban kita apa? Ya mudah, ya kita mendoakan sendiri. Nanti semacam itu, ya. Jadi begitu juga dengan yang lain. Yang lain kalau kita tahu ilmunya itu mudah, semuanya itu mudah. Kita mungkin dalam perjalanan, sebenarnya ada, kalau kita tahu ilmunya, maka kita boleh mengqashar sholat kita, boleh untuk tidak
berpuasa ketika Ramadan dan sebagainya. Dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah gitu ya. Dengan ilmu itu hidup kita akan menjadi mudah. Kalau kita tahu ilmunya itu apa-apa menjadi mudah. Tahu ilmu masak, bayem. Nah, caranya pripun? Nah, dikei kunci, oke. Kunci motor cemplungke ya. Kalau nggak tahu ya mungkin susah. Tapi kalau ketika sudah tahu ilmunya, semua itu akan mudah. Maka untuk itu dalam Islam juga kita dilarang untuk ya, mabuk, untuk minum alkohol, untuk melihat hal-hal yang merusak akal. Semacam sehingga kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, salah satu untuk menundukkan pandangan. Dan ini mungkin sangat berat bagi saya gitu ya. Saya tidak mau bagi kita karena mungkin tidak semuanya nih. Apalagi nanti kalau hidupnya di jalan tambah susah lagi di jalan, sehingga ya kita mungkin ya banyak beristighfar ketika di jalan, atau kita banyak untuk ya menyebut nama Allah, subhanallah, astagfirullah dan sebagainya, sehingga ya, harapan kita ya kita terhindar dari itu, atau minimal kita ya impas gitu ya. Jadi ya kita dilarang untuk hal-hal yang merusak akal kita, ya minum alkohol, mabuk, melihat hal yang dilarang, porno dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah hifdzul nasl, ya, menjaga keturunan. Agama itu diturunkan untuk menjaga keturunan, maka disyariatkanlah untuk melakukan nikah. Ya, sehingga disyariatkan untuk melakukan nikah. Walaupun mungkin juga ada orang-orang yang liberal itu memutarbalikkan fakta gitu ya, sehingga dulu beberapa tahun yang lalu itu di UIN ya, itu menafsirkan ya dengan, karena alasannya adalah ya mahasiswa itu ya belum kuat untuk mau nikah, nggak punya harta gitu ya. Akhirnya diperbolehkan ya, atas nama apa tuh? Yamin itu lah. Jadi diperbolehkan ya, berhubungan dengan alasan budak, dianggap budak begitu. Itu ya bahkan itu seorang rektor dulu yang menjadi ininya. Bahkan dia jadi ketua BPIP ya. Ya BPIP yang ketua BPIP yang seharusnya Pancasilais ya. Tapi ternyata ya ia sendiri ya mungkin kurang ya menghayati ya Pancasila dilihat dari Islam ya. Sehingga kemarin yang membuat peraturan juga untuk jilbab ya dilepas sebentar kan tidak apa-apa gitu ya. Ya brosurnya begitu ya, dilepas sebentar ya apa-apa untuk acara ini saja, nanti setelah itu pakai lagi ya. Ya mungkin karena beliau ya ilmunya tinggi jadi ya, sehingga bisa ya membolak-balikkan gitu. Ya. Kemudian ini yang mungkin perlu juga diperhatikan bagi kita ya, karena sekarang itu kalau dulu itu mungkin banyak orang yang bingung ya, atau khawatir ketika mungkin anak gadisnya itu pulang malam-malam gitu ya dengan seorang pria gitu ya. Tapi ya sekarang perlu diwaspadai. Ini beberapa
kasus itu di kampus itu ya perlu diwaspadai ketika kita punya anak sangat akrab sekali ya, anak laki-laki dengan anak laki-laki sangat akrab, itu kita perlu waspada. Aspada pun teman-teman ya. Nah, perlu waspada. Nah, jadi harus hati-hati ya. Begitu juga dengan wanita ya. Karena ternyata apa yang sudah dikerjakan oleh kaum terdahulu itu dilakukan oleh ya, anak muda sekarang ya. Kaum Nabi Lut ya, itu dilakukan lagi ya. LGBT itu digaungkan lagi atas nama ya, kemanusiaan, hak asasi dan sebagainya ya, ketika hak asasi itu bertentangan ya, dengan tuntunan agama ya, pasti harus kita tolak ya, nanti tidak menjaga keturunan. Nanti kalau orang semacam itu terus nanti yang meneruskan siapa ya, akan datang siapa yang akan meneruskan itu. Kemudian selanjutnya adalah hifdzul mal. Jadi tujuan syariat itu adalah untuk menjaga harta ya. Jadi kita ya disuruh untuk mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Rasulullah SAW juga mencontohkan, beliau seorang pedagang yang sangat sukses. Itu juga nabi-nabi sebelumnya ya, yang jadi tukang kayu dan sebagainya. Jadi tukang kayu itu Pak Sabar itu ya mencontoh Nabi Zakaria ya. Semoga ya, kalau Nabi Zakaria itu kan bapaknya dibunuh ya, digergaji ya. Jadi hifdzul mal, menjaga harta, sehingga kita disuruh untuk mencari nafkah, tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri ansih, tapi juga untuk beramal. Jadi kita mencari harta tidak hanya ya, semata-mata untuk kepentingan kita di dunia, tetapi terlebih lagi adalah untuk kepentingan di akhirat. Makanya diiming-imingi sedekahun jariyah, amal yang tidak akan terputus, salah satunya adalah sedekah jariyah. Dan kita juga dilarang untuk hal-hal yang berkaitan dengan harta, semacam riba, kemudian tipuan, goror, jual beli yang tidak mengurangi timbangan dan sebagainya, itu juga diatur. Jadi mengatur sesuatu yang berhubungan dengan harta ya. Jadi itu 5 hal tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu untuk melindungi agama, kemudian melindungi akal, melindungi jiwa, melindungi harta, melindungi yang tunggal nasal ya, keturunan ya. Ya, itu beberapa hal yang disebutkan sebagai maqasid syariah ya, tujuan diturunkannya syariah. Dan di Muhammadiyah sendiri itu pun juga sudah dirumuskan ya, dengan berbagai berdasarkan dengan maqasid syariah ini ya. Mungkin ada beberapa yang diputuskan adalah antara lain adalah tentang fatwa tentang pernikahan beda agama. Ini sudah ditarjih itu hukumnya haram. Di nikah beda agama itu hukumnya haram. Kemudian juga soal
Soalnya nanti kalau beda agama itu agamanya itu pun gitu ya. Kalau melu bapaknya apa melu tonggone. Pasti nanti ada konflik ya. Kalau tidak ada konflik di rumah itu otomatis ya agamanya juga perlu dipertanyakan. Kemudian tentang fatwa tentang perceraian itu dilakukan harus di pengadilan, tidak boleh tak cerai ya sudah. Apalagi pakai WA ya pakai WA tidak boleh, sehingga itu menjaga kehidupan nasl dan menjaga keturunan, sehingga Islam itu menghendaki untuk kerukunan. Jadi kalau kamu talak ya, talak telu langsung, itu masih ada jedanya, yaitu masa iddah. Berapa kali suci? 3 kali suci, 3 bulan. Itu masih wajib dinafkahi. Ya tidak boleh dipisahkan dari rumahnya. Jadi tidak boleh ketika kita ada orang mentalak kemudian dipulangkan ke rumah orang tuanya, itu tidak boleh seharusnya. Harapannya apa? Selama 3 bulan masa orang akur. Nah, jadi memang menghendaki keakuran. Dan diputuskan juga ya mengenai nikah siri. Nikah siri itu tidak diperbolehkan. Soalnya kenapa? Ya kalau nanti nikah siri nanti bisa jadi ini ya, untuk pertanggungjawabannya itu sangat susah. Ya, apalagi laki-laki baru langsung tinggal mayu. Nah, sudah nanti yang perempuan bingung sendiri ya. Ya makanya semua hal-hal yang untuk berkaitan dengan menjaga keturunan itu dalam Islam sangat diperhatikan sekali. Ada fikih perlindungan anak dan sebagainya juga sudah diputuskan dalam ya, majelis tajik. Dan nanti untuk ke depan mungkin bisa jadi nanti Pak Agung ya, membuat kurikulum ya. Kurikulum pengajian kita ya, jadi nanti biar nanti lebih tertata kembali. Mungkin apa-apa yang sudah diputuskan ya. Kadang kita itu ikut di Muhammadiyah tapi tidak tahu mana Muhammadiyah mau apa sih, nggak tahu fatwa-fatwanya, keputusannya itu kadang tidak tahu, termasuk saya gitu. Karena kemarin ada pertanyaannya begini, bolehkah membagi zakat fitrah itu setelah Idul Fitri? Jawaban kula napa? Nggak boleh jawabannya. Tapi ternyata setelah saya cari itu ternyata diperbolehkan ya, karena mungkin dengan beberapa alasan ya, semacam itu ya, mungkin kita nanti mengetahuinya kenapa kok diperbolehkan, yaitu mesti ada alasannya. Begitu pula ketika Rasulullah itu daging kurban itu asalnya hanya boleh disimpan selama 3 hari. Karena apa? Karena ternyata dulu itu ya, banyak penduduk di luar Madinah itu yang datang ke Madinah yang mencari daging kurban ya, sehingga diputuskan Rasulullah untuk membolehkan gitu ya. Dilarang untuk menyimpan, harapannya sudah dibagikan selama 3 hari. Tapi tahun berikutnya ternyata ya sudah tidak ada orang-orang yang datang ke Madinah lagi. Mungkin di sana sudah mampu atau sudah dikirimi sapi dari Al-Quwah ya. Sehingga nggak datang lagi ya, sehingga diperbolehkan untuk menyimpan ya secukupnya ya. Semuanya itu ya dipertimbangkan dengan tadi maqasid syariah tadi. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan mungkin ada informasi sekalian untuk pengajian Ahad pagi besok masih di masjid sini
Kemudian untuk tanggal 8, jadi minggu kedua ya, insya Allah di Masjid Nurul Islam. Makanya ya, saya kira itu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.